Sekarang Yesus yang katanya Tuhan menebus orang lain lagi kepada Tuhan supaya lunas. Bagaimana? Nggak mumet pendeta dan cimumet. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Assalamualaikum sahabat, izinkan dalam kesempatan kali ini saya mereaksi sebuah video reaksi seorang pendeta yang ngamuk-ngamuk disebabkan jamaah. Salah seorang jemaah cerdas dan menjadi seorang mu'alaf. Siapa pendeta yang ngamuk-ngamuk kali ini? Tak lain dan tak bukan, dia adalah pendeta Andri Tunggal. Sahabatku sekalian, sebenarnya memang sedang banyak dari kaum kufar yang sedang ngamuk-ngamuk disebabkan banyak sekali dari kalangan mereka menjadi mu'alaf. Tapi biasanya amukan mereka salah sasaran dan bahkan terkesan senjata memakan tuan ketika mereka mengamuk. Kali ini pendeta Andri Tunggal ngamuk kepada Kohdon Ditan. Walaupun sebenarnya dia sakit hatinya kepada Jesslyn yang sudah mu'alaf. Siapa yang nggak ngamuk sahabat? Jesslyn ini kalau kita teliti rupanya dia adalah seorang yang sangat aktif dan berpengaruh di sebuah gereja. Dia adalah seorang worshipnya gereja. Atau dengan istilah lain, dia adalah salah seorang yang memimpin jamaah gereja ketika mereka sedang melakukan prosesi ibadah. Ditambah lagi orangnya sangat cerdas, masih muda, pokoknya sangat perfect sekali bagi pengkaderan gereja. Oke sahabat, sekarang kita lihat sebuah klip singkat Kohdon Ditan yang membuat Andri Tunggal ngamuk-ngamuk. Gue mau nanya nih, Ya, kan dosa lu ditebus, Ya. Yesus nebus dosa, betul, Yesus nebus dosanya Jesslyn, betul. nebusnya ke siapa? Ke Tuhan. Hah? Menebusnya ke Tuhan dong. Dosa kita kan ditebus, dilunaskan kan? Kan ada pelunasan. Upah dosa adalah Upah dosa adalah maut. maut, penguasa maut adalah Iblis. iblis. Jadi kalau lu Oh, iya, berdosa, Bener ya? berarti Yesus nebus dosanya ke siapa? Iblis. Lo Nah ini nih pengetahuan baru ini. pernah baca kan? Iya, Ayat itu pernah baca kan? Hafal itu. Upah dosa adalah maut, Maut. penguasa maut adalah Iblis. iblis. Nah, kalau Yesus menebus dosa manusia, berarti nebus dosanya ke siapa? Iblis. Bener. Isi video Kohdon Ditan ini kalau kita simak sama sekali nggak ada persoalan sedikit pun. Beliau mengutip dari isi Bible yang tertulis dan memahaminya dengan logika sederhana dan tanpa mempelesetkan apapun. Bahkan anak SD pun bisa memahami apa yang disampaikan oleh Kohdon Ditan ini. Karena memang tertulis seperti itu di sana. Jadi mau ngapain juga sah kalau orang memahami seperti itu. Konsep penebusan itu memang membuat kepala kita jadi puyeng. Seperti yang saya sendiri juga pernah bertanya kepada si penghujat Sofkatul. Dan saya juga pernah bertanya kepada pendeta Erben. Pusing. Langsung pusing mereka, klepek-klepek. Mereka menjawab dan diakhiri dengan cacian dan makian kepada saya. Tapi tidak apa-apa, sahabat sekalian. Itulah mereka, sahabat. Susah kita ajak diskusi dengan sehat dan santun. Sekarang mari kita lihat amarahnya Andri Tunggal terhadap video Kohdon Ditan ini. Ya, Don Ditan, memang logikamu itu logika yang parah banget. Dengan cengengesan, diawali cengengesan mengejek, dia langsung mengatakan logika Kohdon Ditan parah. Di mana parahnya coba? Dari tadi kita perhatikan detil video Kohdon Ditan, nggak ada yang parah. Pendeta ini tiba-tiba bilang parah. Memang pendeta ini kayaknya yang parah. Tapi ya janganlah nipu orang dengan cara itu. Pendeta ini bilang nipu lagi. Sepertinya pendeta ini yang mau lagi nipu, sahabat. Yuk, kita simak lagi tipu apa pendeta ini. Sekarang saya tanya kamu, kalau misalnya menebus dosa itu kepada iblis karena iblis adalah penguasa maut, pertanyaan saya, ketika kamu memukul orang lain, kemudian dilaporkan ke kantor polisi, kemudian di kantor polisi dituntut supaya kamu membayar denda karena kamu sudah memukul orang. Dendamu dibayarkan ke siapa? Dendamu dibayarkan ke polisi atau orang yang kamu pukul? Mulai main logika kutu loncat. Dia bandingkan tentang konsep penebusan dosa yang tadi disampaikan Kohdon Ditan dengan kasus pemukulan orang.
Nyambung nggak kawan-kawan? Nggak nyambung. Orang yang memukul orang lain ya iyalah masuk lokap. Terus apa korelasinya lokap dengan maut? Apakah dalam hal ini sesuai logika si pendeta ini? Menurut saya logika Zong yang dia sampaikan. Menurut saya logika Zong yang dia pakai. Coba kita lihat. Coba kita balik. Upah pemukulan adalah lokap. Penguasa lokap adalah polisi. Ayo, lo mau begitu logikanya ya Pak Pendeta? Kacau lo Pak Pendeta. Ya pasti kepada orang yang pukul. Karena kenapa? Hutang pemukulan itu kepada orang yang dipukul. Tetapi memang secara ofisial kamu harusnya dimasukin di penjara. Jadi penjara adalah hukuman yang disediakan untuk orang yang tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Secara ofisial pula. Secara apa lagi ini? Orang dari tadi ngomongin secara Bible. Sekarang dia malah ngomongin secara ofisial. So ofisial nih pendeta ya. Sekarang neraka atau maut memang dikatakan bagaimana sementara ini penguasa maut adalah iblis. Tapi iblis juga akan dihukum selama-lamanya di tempat atau maut itu. Penguasa neraka adalah iblis. Tapi iblis juga akan dihukum di neraka itu. Berarti iblis nggak bisa kau bilang penguasa dong di neraka. Apa kau juga mau mengatakan penguasa di neraka tapi tidak berkuasa? Penguasa macam apa ini? Anda juga mau menganalogikan polisi adalah penguasa lokap di sini. Tapi polisi juga masuk lokap bersama pemukul tadi. Bingung terus umatmu begini kau buat. Tapi secara fakta pemilik dari maut itu sendiri adalah Allah. Ada secara fakta pula. Secara fakta pemilik maut adalah Allah. Tetapi secara ofisial pemilik maut adalah iblis. Allah menyediakan maut itu untuk orang-orang yang berhutang dosa, yang melakukan dosa dan berhutang pelunasan kepada Allah. Pelunasan hutang kepada Allah. Tapi penebusan tadi katanya kepada iblis. Oi, rontok oi. Sehingga Yesus memberikan nyawanya melunasi hutang itu kepada Allah, bukan kepada iblis. Sehingga Tuhan Yesus memberikan nyawanya kepada Allah, bukan kepada iblis. Hai, pelawak. Berarti bukan orang yang berdosa dong menebus dosanya. Tadi kau katakan secara ofisial pemukul akan menebus dengan masuk lokap. Gimana sih lo pendeta? Sekarang Yesus yang katanya Tuhan menebus orang lain lagi kepada Tuhan. Supaya lunas. Bagaimana? Nggak mumet pendeta dan cemumek. Sehingga pendeta dan cemumek yang sudah sepuh pun baru-baru ini menjadi mu'alaf gara-gara ini. Logika koplak si pendeta Andri Tunggal ini. Sehingga seseorang yang tidak membayar lunas pelanggarannya kepada Allah, maka dia akan di neraka. Membayar pelunasan atas utang dosa itu kepada Allah, maka dia akan masuk ke surga. Lelah saya mengikuti alur logika pendeta satu ini. Tapi akhirnya saya cuma mau menyampaikan pesan dia sajalah kepada sahabat sekalian. Atau kepada jamaah. Kepada jamaah pendeta ini ya. Wahai, lelah saya mengikuti alur logika pendeta satu ini. Tapi saya cuma mau menyampaikan pesan dia kepada para jamaahnya ya. Wahai kaum kafir, dengar itu. Apabila kamu tidak membayar lunas kesalahanmu, kamu akan masuk neraka. Dan kalau kalian bayar lunas, nanti akan ke surga. Bening. Sehingga benar apa yang dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi logika rendahanmu itu nggak usah kau pakai untuk menyesatkan banyak orang. Jadi logikamu yang sangat rendah ini akan menyesatkan banyak orang, Pak Pendeta. Karena logikanya penyesat itu memang ada, tapi celakalah orang yang karenanya penyesatan itu ada. Karena celakalah, karena Anda juga menyesatkan orang di sini, Pak Pendeta. Dan yang menyesatkan itu sederhananya adalah siapa? Iblis. Jadi Dondi, bertobat sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jangan sampai kamu menyesal. Dan yang menyesatkan dalam hal ini sebenarnya siapa? Andri Tunggal. Jadi pendeta bertobatlah karena hari penghakiman sudah semakin dekat. Jangan sampai pendeta menyesal kelak.